Hai semua, apa kabar? Saya berharap kalian dan keluarga di rumah dalam kondisi sehat dan selamat. Saya berharap semoga setiap kita dalam lindungan Tuhan dijauhkan dari wabah COVID-19. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Kita akan membahas topik baru yaitu tentang drama. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian drama. Kedua, kita akan bahas tentang bentuk-bentuk drama. Ketiga, struktur drama. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang unsur-unsur pembangunan drama. Kelima, membahas tentang teknik pementasan. Dan yang terakhir, kita bicara tentang kaidah penulisan drama. Di akhir pembelajaran ini, saya akan meminta kalian untuk menulis atau membuat naskah drama. Oke, sekarang mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Kita akan masuk kepada pengertian drama. Ada yang tahu drama itu apa? Pasti sudah tidak asing didengar ya. Kemudian bahkan di antara kalian ada yang sudah pernah bermain drama. Nah, pengertian drama itu sendiri adalah karya fiksi yang dinyatakan dalam bentuk dialog. Kalimat-kalimat yang tersaji di dalamnya hampir semuanya berupa dialog atau tuturan langsung para tokohnya. Ada kalimat-kalimat tidak langsung yang biasanya terdapat di bagian prolog atau epilog. Selanjutnya kita akan berbicara tentang struktur dari drama. Yang pertama, prolog. Prolog itu bahasa sederhananya lebih dikenal dengan adegan pembuka. Kemudian ada dialog, percakapan, epilog, penutup. Di dalamnya juga terkandung konflik atau masalah yang timbul. Jika ada konflik, harus ada resolusi. Resolusi adalah jalan keluar pemecahan masalah yang sudah terjadi. Oke, selanjutnya kita bicara tentang bentuk drama. Bentuk drama itu dibagi menjadi 3. Berdasarkan sastra cakapannya, kemudian berdasarkan sajian isinya, berdasarkan kuantitas cakapannya. Kembali ke bentuk sastra cakapan, dibagi menjadi 2. Yang pertama, drama puisi. Drama puisi adalah karya sastra yang terikat oleh irama, rima, dan penyusunan bait. Kemudian ada drama prosa, mirip seperti puisi, tapi yang membedakan adalah prosa itu memiliki ritme yang lebih besar. Kemudian berdasarkan sajian isinya, drama dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tragedi. Drama yang di dalamnya mengandung cerita sedih. Kemudian kedua komedi. Ini ceritanya lebih cenderung lucu dan bersifat menghibur. Dan yang ketiga ada tragikomedi. Nah, tragikomedi ini adalah perpaduan cerita lucu dan sedih. Terakhir, bentuk drama dibedakan berdasarkan kuantitas cakapannya. Yang pertama ada pantomim. Pantomim ini adalah pertunjukan teater dalam bentuk isyarat, mimik wajah, gerak tubuh yang dijadikan sebagai dialognya. Kedua, mimi kata. Ini juga bentuk teater yang di dalamnya sedikit sekali menggunakan dialog. Ketiga, kombinasi antara dialog monolog. Di dalamnya terdapat percakapan antara 2 tokoh dan ada juga percakapan tunggal yang dilakukan oleh seseorang. Selanjutnya, kita membahas tentang unsur-unsur pembangun dari drama. Yang pertama, latar. Latar itu terdiri dari 3. Latar tempat, waktu, dan suasana. Kemudian penokohan. Penokohan dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama, tokoh protagonis atau yang dikenal dengan tokoh yang memiliki sifat baik. Tokoh kedua namanya antagonis, kebalikan dari protagonis.
antagonis bersifat jahat. Dan yang ketiga, pritagonis, tokoh yang menjadi penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Unsur drama yang ketiga, tema atau amanat. Tema amanat ini berupa gagasan umum yang di dalamnya terdapat ajaran didaktis. Didaktis ini maksudnya mengandung ajaran yang mendidik. Dan yang keempat, unsur drama adalah dialog. Dialog ini menunjang gerak laku, tajam, dan terbit. Oke. Ciri kebahasaan. Poin pertama, di dalam drama banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu, seperti sudah, sementara itu, ketika, kemudian, lalu, dan seterusnya. Poin kedua, ciri kebahasaan dari drama banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa. Contoh, makan, mengambil, mengumpulkan, dan masih banyak lagi. Poin ketiga, dalam drama banyak mengandung kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh orang lain. Misalnya marah atau sedih. Dan yang terakhir menggunakan kata-kata sifat seperti besar, cantik, baik, bersih, yaitu untuk ciri kebahasaannya. Teknik dan langkah-langkah pementasan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah memahami naskah dan karakter tokoh yang akan kita perankan, yakni melalui dialog-dialog serta kramagung. Nah, kramagung ini adalah tindakan yang dilakukan oleh si tokoh tersebut atau petunjuk laku yang dinyatakan langsung oleh pengarang. Yang kedua, memerankan tokoh dengan memperhatikan aspek lafal, intonasi, nada atau tekanan, mimik, dan gerak-gerik. Kaidah penulisan naskah drama. Kaidah yang pertama, kalimat dalam naskah drama berupa kalimat langsung. Contoh, ada percakapan antara Arman dan Armin. Arman, mengapa kita harus pergi bersama-sama? Armin menjawab, bagaimanapun kita harus menangguhnya bersama-sama. Kaidah kedua, sebelum petikan langsung, diawali dengan penulisan titik 2. Ada contoh lagi, percakapan antara Helena dan Andro. Helena mengatakan titik 2, bisakah ku coba mengendarai kuda itu? Andro menjawab titik 2, silakan, namun kamu harus hati-hati. Ketiga, keterangan atau cara memerankan atau ekspresi tokoh ditulis di antara tanda kurung. Berawal huruf besar, diikuti dengan huruf kecil, dan diakhiri tanpa titik. Contoh lagi, Agil titik 2, buka kurung. Mendorong lemari yang menghalangi pintu, tutup kurung. Mendorong lemari yang menghalangi pintu adalah tindakan yang harus dilakukan si Agil. Kemudian Agil berkata, duh, berat sekali ya. Danu. 2, buka kurung lagi, berjalan menuju tempat tidur, tutup kurung. Berjalan menuju tempat tidur adalah tindakan yang harus Danu lakukan. Kemudian Danu berbicara, sebentar, barangkali di sini ada tali. Yang keempat, deskripsi tempat dan suasana ditulis seperti kalimat pada umumnya. Contoh, pentas menggambarkan sebuah ruangan kamar tamu, titik. Ada beberapa meja dan kursi, titik. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang tugas yang harus kalian lakukan. Tugasnya adalah menulis naskah drama dengan memperhatikan beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, tema drama harus seputar COVID-19. Yang kedua, drama tersebut mengandung pesan moral.
3. Naskah bisa diketik atau tulis tangan. Sistem pengumpulan di-scan atau foto kepada masing-masing perwakilan kelas yang sudah ditunjuk. Untuk 11 Mia 1, silakan dikumpulkan kepada Riko. 11 Mia 2, kumpulkan kepada Sophie. 11 IIS 1 Jessica, dan terakhir 11 IIS 2 Lucy. Batas pengumpulan 5 Mei 2020. Anak-anak, kita sudah di penghujung pembelajaran kali ini. Saya mengingatkan agar kalian mengerjakan tugasnya, tapi please jangan kemana-mana, stay at home saja. Tuhan berkati, see you, bye.